Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024. Untuk itu kami ingatkan agar jangan lupa sediakan hosti anggur atau roti, biskuit, sirup atau teh ya untuk perjamuan kudus sebentar. Untuk itu marilah kita buka dengan doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat kasih setiamu, sehingga di minggu kedua bulan April tahun 2024 ini kami dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Untuk itu Bapa, kami mohon kiranya Tuhan Yesus hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan hadirlah juga di House of Warlot Sentul City. Dan dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah perjamuan kudus ini, kami mohon Allah Roh Kudus yang pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kata
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah pembacaan firman dari kitab Injil Yohanes pasal 21. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Kitab Injil Yohanes pasal 21. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan waktu yang sangat-sangat berharga saat ini, di mana firman-Mu akan diberitakan. Untuk itu Bapa, berkatilah dan urapilah kami semuanya, baik kami yang mendengarkan firman-Mu, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan, pedoman, bahkan berkat bagi kami semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, menurut pembacaan Injil Yohanes pasal 21 pada ayat 14, inilah ketiga kalinya ya Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang pertama sebenarnya ya kepada Maria Magdalena dan tiga perempuan lainnya, itu sebenarnya yang pertama. Tetapi yang dimaksud oleh
Injil Yohanes atau penulis Injil ini yaitu Yohanes adalah ketika murid-murid lagi banyak berkumpul ya. Jadi bukan yang di kuburan itu. Jadi yang dianggap yang pertama waktu murid-murid sedang berkumpul pada waktu Tuhan Yesus bangkit di satu ruangan yang tertutup, tapi waktu itu Thomas tidak ada. Sehingga itulah yang dianggap oleh Yohanes pertama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya ya, karena Yudas sudah tidak ada ya. Kemudian yang kedua kali minggu depannya yaitu pada waktu Thomas juga hadir. Dan yang ketiga kali di tepi Danau Tiberias ini yang kita baca tadi. Danau Tiberias dikenal juga dengan nama Danau Galilea. Jadi ada 3 nama ya. Danau Tiberias, Danau Galilea, Danau Genesaret. Dan 3 itu satu danau ya. Nah, cerita yang kita baca tadi adalah peristiwa terjadi di Danau Galilea ini atau Danau Tiberias ini. Pada waktu itu murid-murid setelah penampakan Tuhan Yesus 2 kali di ruangan yang tertutup itu, mereka sudah tidak tahu mau bikin apa lagi. Karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka tidak tahu harus kemana lagi. Jadi inisiatif dari Petrus, karena dia adalah murid yang tertua ya, umurnya sekitar 22 tahun ya, karena dia sudah menikah. Kalau orang Israel zaman Tuhan Yesus menikah itu mulai dari umur 17-18 tahun ya. Jadi kalau sudah 21, 22 itulah usia Petrus waktu mengikut jadi murid Tuhan. Dan murid-murid lainnya masih belasan tahun. Jadi sekitar kalau sekarang anak-anak SMA ya. Jadi tidak ada alasan banyak orang-orang muda bilang, wah aku tidak bisa mengikut Tuhan karena masih muda. Ternyata murid Tuhan Yesus yang 11 itu masih muda-muda. Cuma gambar-gambar yang kita lihat berjenggot seperti sudah tua, tidak. Kalau menurut penyelidikan murid-murid Tuhan itu masih belasan tahun. Mereka belum menikah semuanya. Yang baru menikah Petrus. Makanya dia dituakan, dianggap sebagai pemimpin lah. Karena yang paling tua ya, dan sudah menikah. Nah, kita kembali pembacaan kita tadi. Jadi ketika Petrus bilang, tidak tahu mau bikin apa. Saya mau pergi menangkap ikan lagi. Karena dulu memang pekerjaannya nelayan ya. Jadi waktu mengikut Tuhan Yesus menjadikan 12 muridnya ini penjala-penjala manusia. Bukan penjala ikan lagi. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, mereka tidak tahu mau buat apa lagi. Mereka kembali lagi jadi penjala ikan. Nah, waktu mereka ada di Danau Galilea, semalam suntuk mereka mencari ikan, tidak satu ekor ikan pun mereka dapat. Jadi hasilnya nihil. Dan ketika sudah mau hampir pagi, fajar mulai merekah, Tuhan Yesus datang ke tepi danau dan bertanya kepada murid-muridnya. Rupanya murid-murid tidak kenal Tuhan Yesus ya, karena jauh ya, pertama jauh, kedua Tuhan Yesus sudah berpenampilan dengan manusia ilahi ya. Setelah dia bangkit, dia memiliki tubuh sorgawi yang kadang-kadang tidak dikenal oleh murid-muridnya lagi ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertanya, adakah lauk kepadamu? Ada lauk padamu? Mereka seperti agak jengkel ya. Karena murid-murid ini sudah 1 malam tangkap ikan tidak dapat. Bagaimana mau bilang ada lauk? Bagaimana mau ada ikan? Sudah 1 malam menjala ikan, menangkap ikan, tidak 1 ekor ikan pun mereka dapat. Sehingga orang yang di tepi danau bertanya, adakah lauk padamu? Membuat mereka sebenarnya agak jengkel ya. Karena 1 malam tidak dapat ikan ini. Nah, kemudian Tuhan Yesus kan tahu dia Tuhan kan. Dia katakan, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahumu. Dan mereka sekalipun tidak tahu siapa yang memerintah itu, tapi mereka ikut saja. Kan sudah 1 malam mereka tangkap tidak dapat ikan. Ini orang kok suruh menebarkan ke kanan lagi.
perahu. Mereka ikut saja. Waktu mereka menebarkan jala mereka di kanan perahu, terjadi mujizat. Ikan-ikan datang ke jala mereka sehingga jala mereka itu penuh, sehingga mereka mau menarik ke perahu saja berat. Jadi ada murid-murid yang lain datang mendekat bantu mereka. Ya, di sini kita belajar lagi bahwa apa yang diperintahkan Tuhan kadang-kadang tidak masuk logika ya, tidak masuk akal. Sebab bagi Petrus dengan teman-temannya, kami ini nelayan yang sudah jago, sudah hidup kami memang sebagai seorang nelayan. Sudah satu malam kami cari ikan tidak dapat. Kok ini orang kita tidak kenal suruh jala sebelah kanan perahu, tiba-tiba ikannya banyak. Dapat ikan banyak. Ini artinya perintah Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal tetapi menghasilkan mujizat. Ya. Dan kalau arti ditebarkan sebelah kanan perahu, sebelah kanan itu selalu menunjukkan kuasa Tuhan ya. Seperti contoh, anak Allah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kanan ini menunjukkan selalu kuasa Tuhan ya. Jadi ketika mereka membuang ke kanan, kenapa tidak ke kiri ya? Terjadi mujizat. Ya. Kemudian yang pertama sadar Yohanes yang menulis kitab Injil ini ya. Itu Tuhan Petrus. Petrus kaget karena tadi dia tidak kenal itu Tuhan Yesus. Jadi Yohanes tidak bilang itu guru kita, bukan. Mereka sudah tahu guru mereka itu, rabi mereka itu adalah Tuhan. Karena dia pernah mati disalib, dikubur, tapi hari ketiga bangkit. Tidak ada manusia bisa begitu ya, hanya Tuhan. Jadi Yohanes penulis kitab Injil ini berkata sama Petrus di perahu, itu pasti Tuhan. Sehingga Petrus, karena dia semalam-malaman tidak pakai baju luar ya, karena sebagai nelayan, dia pakai bajunya lagi, dia langsung lompat ke air. Dia tidak peduli basah lagi, karena memang dia sudah rindu ketemu gurunya, Tuhannya ya. Dan ketika mereka sampai ke darat, mereka hitung ikannya. Ternyata ikannya berjumlah 153 ekor dan besar-besar lagi. Dan herannya jala mereka tidak robek, tidak koyak ya. Padahal kalau ikan banyak begitu bisa merobekkan jala ya. Ini mujizat lagi. Jadi sudah dua mujizat ya. Pertama menangkap ikan yang sudah semalam-malaman tidak dapat ikan. Kedua, sekalipun jumlahnya banyak, jala mereka tidak robek ya, tidak koyak. Dan yang ketiga kita lihat, ketika mereka sampai di darat, Tuhan Yesus sudah sediakan sarapan, roti dan ikan di atas kayu bakar ya. Jadi Tuhan Yesus sudah bakar ikan, tidak tahu Tuhan dapat dari mana ya. Tapi dia Tuhan tentu dia bisa perintahkan ikan yang di danau datang sendiri ya. Karena dia adalah Raja, pencipta, penguasa alam semesta. Atau biasa kita sebut Yehovah Sebaot. Yehovah Sebaot artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjadi penguasanya. Itulah Yehovah Sebaot. Itulah Tuhan Yesus ya. Jadi di sini kita belajar lagi. Ketika dihitung ikannya ada 153 ekor. 153 kalau dalam bahasa Ibrani artinya aku adalah Tuhan. Ya, aku adalah Tuhan. Angka 1 adalah aku, 53 itu artinya adalah Tuhan. Jadi ini ajaib juga ya, sampai jumlah ikannya pun sudah menyatakan bahwa yang memerintah tadi itu Tuhan Yesus ya, yang adalah Musa ketemu di semak-semak belukar yang berapi-api. Itu Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, apa yang kita bisa belajar di sini ya? Di penampakan Tuhan Yesus ketiga kali kepada murid-muridnya ketika dia sudah bangkit dari kematian. Kalau sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dalam kalender gereja dalam masa menantikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang nanti kita rayakan bulan depan,
tanggal 9 Mei tahun 2024. Jadi sekarang masa-masanya selama 40 hari setelah kebangkitan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya sekitar 11 kali ya kepada murid-muridnya. Ini yang ketiga kali ya. Jadi marilah kita ambil beberapa makna dari cerita penampakan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah pencipta dan penguasa alam semesta ini, sehingga ikan-ikan akan ikut perintahnya pergi ke kanan perahu ya. Dan kedua, Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh memperhatikan murid-muridnya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh memperhatikan kita anak-anaknya di akhir zaman ini. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas apa yang kita harus makan, apa yang menjadi masalah kita, karena kita punya Allah Immanuel yang selalu bersama kita, memperhatikan kebutuhan kita. Contohnya murid-murid tidak dapat ikan, Tuhan jadikan bisa menangkap. Bahkan bukan itu saja, Tuhan Yesus katakan bawalah beberapa ekor ikan. Jadi Tuhan tidak minta 153 ekor itu, Tuhan cuma minta sebagian. Apa artinya ini? Artinya adalah murid-murid mau dijadikan penjala manusia lagi. Dan angka 153 ekor ikan itu arti simbolis, artinya seluruh bangsa-bangsa di dunia. Jadi nanti murid-murid ini Tuhan akan utus menjadi penjala-penjala manusia, jiwa-jiwa untuk Tuhan bawa, untuk dibawa ke Tuhan Yesus. Jadi Tuhan minta cuma beberapa, tidak usah semuanya ya. Nah, itulah tugas kita sebagai duta-duta Kristus di akhir zaman. Marilah kita pergi memenangkan jiwa-jiwa, karena kita punya Tuhan yang menyertai kita, yaitu Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan dengan kuasa dan hikmat Roh Kudus, kita akan menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus, dan kita bawa kepada Tuhan Yesus. Demikianlah makna dari penampakan Tuhan Yesus di tepi Danau Galilea ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, dan selanjutnya Oma Palar akan melengkapi penjelasan saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman tim Warlord. Kita jumpa lagi. Apa yang Opa katakan saya menambahkan saja ya, melengkapinya untuk pengertian itu lebih dalam. Pembacaan kita firman dari Yohanes 20. Teman-teman, Bapak Ibu di rumah, ini mengenai kebangkitan Tuhan. Sebelum naik ke surga, ada Tuhan memperlihatkan, menyatakan dirinya pada murid-muridnya. Apa yang kita baca tadi, saya melihat dari sisi bagaimana kita sebagai manusia dan bagaimana sebagai Tuhan. Saya tidak ambil seperti satu persatu, itu sudah diucapkan, sudah diberikan penjelasan oleh Opa. Tapi saya melihat secara manusia, kita adalah manusia, anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan, dan kita terhadap Tuhan dan Tuhan terhadap kita. Bagaimana kekecewaan para murid-murid pengikutnya melihat apa yang terjadi. Saya tidak mengulanginya. Kita merenungkan sebagai satu persekutuan atau pribadi merasakan kecewa. Kita renungkan bagaimana murid-muridnya begitu kecewa, apa yang mereka harapkan. Seperti minggu lalu kita menerangkan bagaimana kecewanya ya, bahwa 2 orang jalan ke Emmaus. Dan sekarang bagaimana kecewanya murid-murid ya menghadapi apa yang mereka alami minggu-minggu yang sesudah ditinggalkan oleh Tuhan ya. Sekarang ini mengenai Petrus. Saya kembali dulu, kita coba merenungkan apa yang kegiatan Tuhan sesudah bangkit. Tuhan selalu ada di tiap-tiap kehidupan anak-anaknya. Mari kita merenungkan sedikit
merenungkan apa yang terjadi, mulai dari Tuhan Yesus nampakkan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus nampakkan diri kepada Thomas, kepada dua orang muridnya jalan ke Emmaus, dan hari ini, siang ini kita mengatakan Petrus di dalam pekerjaannya kembali sebagai seorang nelayan. Saya berkesimpulan merenungkan bahwa Tuhan Yesus ada bagi anak-anaknya. Dia ada siapkan dirinya bagi anak-anaknya. Ada masalah-masalah yang tidak bisa dijawab sebagai manusia, ya. Tetapi dalam Tuhan semua bisa terjawab. Yang jadi pertanyaan di sini, apakah kehidupan kita benar-benar ada di jalur Tuhan? Kalau kita merenungkan apa yang Tuhan perlihatkan dirinya, semua hidup di dalam Tuhan. Dan kita berkesimpulan tidak ada manusia yang, terutama anak Tuhan, yang berapa minggu lalu saya katakan tidak ada sesuatu di dalam Tuhan yang tidak terjawab. Tetapi pertanyaan, bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan? Kadang-kadang hubungan kita seperti apa yang murid-murid alami, ya pasti ada, ya kita tidak bisa lari dari hal demikian. Tapi kita lihat Tuhan datang dengan setia, memperingatkan kita, menyatakan aku ada. Itu yang saya kesimpulan dari pembacaan kebangkitan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Dalam kita anak-anaknya, khususnya murid-muridnya waktu itu begitu susah, sulit, seperti kehilangan anak ayam kehilangan induknya. Dan mereka begitu takut, ya. Dan Tuhan tahu hati mereka. Tuhan mengatakan mereka dengan sendirinya berkumpul, ya, bersama, merenungkan, merasakan bersama susahnya, sedihnya. Apakah Tuhan tidak melihat ada hal yang demikian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-muridnya? Dia tahu. Saya merenungkan, berkesimpulan, Tuhan setiap masalah anak-anaknya semua bisa jawab. Tapi jadi pertanyaan, di manakah kita meletakkan Tuhan di dalam hidup kita? Tidak ada sesuatu pertanyaan yang tidak terjawab oleh Tuhan. Ini kata lain, Tuhan menampakkan diri. Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa aku ada. Walaupun aku sudah mati, meninggal. Secara fisik aku tidak ada, tetapi secara roh aku ada. Dan dia punya kuasa kadang-kadang, ya, tanpa kita sadar, dia menunjukkan fisiknya. Ya, begitu kalau kita renungkan pada waktu kita ada, misalnya kita jadi seperti muridnya, betapa heran, ya, sesuatu yang tidak pernah mereka jumpa. Dan Tuhan benar-benar berkuasa, berotoritas, berkarya waktu dia ada di bumi. Selama Tuhan ada di bumi, ya, sebelum Tuhan Yesus melakukan tugasnya, begitu banyak hal-hal yang tidak bisa dijawab secara manusia, secara logika, tetapi dalam Tuhan semua terjawab. Bahkan secara supernatural itu pun bisa. Ya, beberapa minggu lalu, karena saya katakan bahwa kami adalah orang supernatural, melihat Tuhan bukan saja waktu kita sudah tinggalkan dunia, kita masih ada di dunia pun Tuhan bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana hubungan kita? Bagaimana kita menyatakan diri kita bahwa Tuhan ada di dalam kita? Kita tunjukkan. Itu yang menjadi titik tolak Tuhan. Semua Tuhan bisa berbicara. Tuhan bisa semuanya jawab dengan caranya. Karena dia tahu pribadi kita. Dia tahu persekutuan kita. Dia akan datang sesuai yang apa dia inginkan. Mengenai Petrus, ya, Petrus hari ini dan teman-temannya serta Yohanes pergi menangkap ikan. Ya, saya tidak ulangi, tetapi saya mau lihat dari kegiatan mereka hari itu. Kalau kita lihat, kita memilih apakah sifat cerita tadi ada posisi-posisi sebagai manusia. Kita bisa lihat di mana yang sikap Petrus, bagaimana sikap Yohanes. Di dua orang ini kita bisa melihat diri kita di mana. Semua baik kalau menurut saya. Tetapi ada satu yang katakan Yohanes sebagai murid yang dikasihi. Dia lebih tahu
dia sudah tahu itu Tuhan. Petrus, kalau kita lihat begitu banyak cerita pengalaman Tuhan Yesus bersama muridnya, dia adalah orang yang betul-betul menggebu-gebu, ya, sangat aktif, sangat mau rasa selalu ke muka. Itulah sifat Petrus. Dan kalau mau melihat murid-murid punya sifat lain, mari kita pelajari firman. Itu bisa, itu ada. Tetapi di sini ada dua manusia. Ya. Apakah kita seperti Petrus atau seperti Yohanes? Ya, dua-dua mengasihi Tuhan. Tetapi saya lebih menekankan Yohanes. Karena dia dia dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan, hati Tuhan, yaitu Yohanes. Dia dikasihi dan kita mengasihi Tuhan. Itulah intinya. Kenapa dia lebih dulu tahu. Kita sudah tahu, saya tidak punya panjang di situ menerangkan bagaimana kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Anak-anak yang kita kasih, ada satu hal yang lebih daripada itu. Kita bawa ke secara kejiwaan. Dan ini dikatakan di dalam firman, murid yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dikasihi, apapun orang itu kita tahu. Secara feeling pun belum lihat, kita sudah tahu. Tapi sebenarnya itulah hati Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan mengasihi Yohanes? Saya menalarkan itu dalam renungan. Kalau kita dikasihi, apapun yang kita minta Tuhan berikan. Karena kita tahu Tuhan tahu kita. Dalam hal ini Tuhan, kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sangat dekat dengan orang itu tanpa dia diam pun kita tahu apa yang dia pikirkan. Apalagi Tuhan, ya. Jadi waktu itu dia bersuara, ya. Dia katakan, tebarkanlah jalanmu. Di situ Petrus juga ikut. Saya percaya masih mereka masih dalam lingkungan, masih panas, ya, masih menggebu-gebu menyatakan diri kepada Tuhan yang Tuhan tinggalkan mereka, masih berbekas. Dan waktu saya renungkan, waktu Tuhan katakan tebarkanlah jalanmu, ya, di situ tidak ada katakan mereka mau ikut saja. Sebagai manusia biasa tentu mereka ada pertanyaan, kenapa ya harus sebelah kanan. Tapi saya percaya murid-muridnya waktu itu sudah dipenuhi urapan Tuhan, ya. Karena apa? Mereka murid-murid Tuhan, baru ditinggalkan. Cuma ada perbedaan, Yohanes yang dikasihi. Murid-murid yang lain juga, ya, kalau percaya dikasihi Tuhan, tetapi ada sampai ditulis dalam firman, berarti itu lebih. Nah, kita belajar Yohanes, kita belajar Petrus. Bagaimana sifat ini? Tidak ada yang bertentangan, semua tetap di dalam tangan genggam Tuhan. Tapi mari kita belajar di situ. Karena kita hal mereka ini ada di kita, kehidupan manusia, ya. Semua percaya Tuhan, dan Tuhan datang tidak pada orang di luar Tuhan, ya. Semua yang Tuhan Yesus jawab, dia memperlihatkan dirinya, semua jawabannya adalah anak Tuhan. Tidak ada di luar Tuhan, dan tahu Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Jadi kalau pertanyaan kita renungkan, di luar Tuhan atau kita membuat kehidupan pikiran kita setengah-setengah dengan Tuhan, tidak ada dijawab, ya. Saya percaya itu, dan saya juga merenungkan, benar kami sekeluarga sudah praktekkan. Kenapa saya selalu dalam membawakan firman, saya selalu tekankan, mari kita intim, cari tahu pribadi Tuhan, karena itulah yang terjadi. Bukti kita baca pembacaan hari ini, mereka sangat dekat, ya. Semua bergantung pada Tuhan. Sebenarnya posisi itulah yang Tuhan mau. Tuhan tidak melihat kekurangan kita, tidak. Tuhan tahu kita di dunia yang tidak jatuh bangun dalam hidup, tapi kalau kita dengan Tuhan, Dia datang.
Di dalam cerita ini, di dalam penampakan Tuhan ini, tidak ada Tuhan mengatakan saya datang. Kita baca, tidak ada kita melihat Tuhan datang di orang yang belum kenal. Tidak. Kalau Tuhan kita kenal, kita jadikan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu ada. Dia bergerak dimanapun kita ada, di situ dia ada. Harus kita belajar. Kita harus punya cara berpikir demikian dan kita jadikan itu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya anak Tuhan, tidak ada jawaban. Saya ulangi, tidak ada sesuatu yang tidak dijawab Tuhan. Semua dijawab. Dan Tuhan akan jawab sesuai apa karakter kita, apa warna keluarga kita, warna kita pribadi. Karena Dia yang ciptakan. Kembali lagi saya katakan, bagaimana? Apakah kita mau? Kalau kita mau di dalam Tuhan, tidak ada setengah-tengah. Kita harus radikal. Tuhan ya Tuhan. Ya, Tuhan kenapa banyak masalah kita lama terjawab atau apa? Sebenarnya Tuhan mau katakan dirinya. Dalam beberapa waktu Tuhan mau katakan pada kita kalau Tuhan mendidik kita. Ini aku. Jangan duakan aku. Sebenarnya itu prosesnya karena kami melewati proses itu sekeluarga. Tuhan mau katakan ini aku, dan waktu kami belajar di situ di proses Tuhan pertama menyatakan dirinya, aku dan aku, tidak pakai yang lain. Kita tidak pakai dunia roh, tidak. Waktu kami di proses Tuhan, kami tidak melihat dunia roh, tapi kami melihat kehidupan kami sendiri meneliti dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan penjelasan luar biasa. Tuhan mau katakan, aku ya aku, jangan boleh memakai logika. Saya katakan ini karena kami prosesnya di situ. Jangan katakan dunia, jangan memakai logika. Kalau saya logika tetap ada, tapi kita minta Tuhan di dalam logika kita. Nah, proses-proses ini Tuhan sebenarnya mau menyatakan dirinya, aku ada, aku di kamu. Nah, murid-murid pada pembacaan kita hari ini sudah proses itu mereka sudah lalui. Tetapi apa yang datang? Karena mereka merindukan secara dunia. Kalau untuk saya itu wajar saja. Mereka ditekan, dijajah. Mereka ingin figur itu. Tetapi sebelum naik ke surga, Tuhan menyatakan kemuliaannya, kuasanya yang besar pada murid-muridnya. Jangan takut. Aku tetap hidup. Aku akan tetap apa yang kamu butuhkan di dalam segala hal. Aku ada di situ. Nah, hari ini kita katakan Yohanes yang menjadi pembicaraan kita, Yohanes dan Petrus. Ya, kedua murid ini saling menongkat satu yang lain menyadarkan yang lain. Sesudah sadar dia sesuai dengan karakter masing-masing. Tetapi pada akhirnya mereka semua tahu itu Tuhan. Nah, pertanyaan dalam persekutuan anak-anak Tuhan, mari kita kontrol diri kita. Jangan jadikan persekutuan itu tempat kita bersaing. Kadang-kadang demikian. Bersaing rohani. Aku lebih kenal Tuhan. Ya, kamu mungkin ucapan tidak ada, tapi sikap itu menyatakan ada persaingan. Aku lebih hebat, aku lebih ini. Saya tidak dalam di situ, tapi pasti ibu dan bapak serta saudara-saudara di rumah mengerti ini, ya. Tetap itulah persekutuan. Kita kelebihan di dalam bidang ini, yang lain punya kekurangan, kita saling mengisi. Nah, kita kembali yang tahu siapa? Yohanes, karena dia dikasihi. Mari kita jadikan diri kita dikasihi Tuhan. Kita ambil contoh juga di situ. Bisa juga secara Petrus. Dia orang yang giat ya, yang sangat temperamen ya. Dia bukan salah, tapi dia begitu dengar ya, dia langsung ya. Bagaimana reaksi kita waktu mendengar Tuhan ya, mendengar bahwa itu Tuhan. Kalau pengalaman kehidupan kita zaman sekarang, kalau mendengar kata Tuhan, kita akan menapis 2 kali. Enggak deh, kenyataan begitu. Tunggu dulu. Nah, mari Bapak Ibu lebih merenungkan setelah saya ngomong ini. Kalau saya ngomong tentu panjang.
Bagaimana bisa membedakan ini betul Tuhan dan setengah Tuhan karena pikiran kita setengah di luar Tuhan. Bagaimana menjadikan itu Tuhan? Itu panjang untuk, tapi saya percaya Bapak Ibu bisa merenungkan dengan peristiwa yang kita baca. Ya, di situ Yohanes katakan itu Tuhan. Bukan berarti Petrus tidak menjawab. Dia tahu. Tidak ada mulut yang keluar, dia langsung dengan gerakan. Itulah sifat manusia. Begitu banyak, belum kita lihat yang lain. Waktu penglihatan yang lain yang tadi Opa katakan. Ya. Ada 2 orang ke Emmaus yang lalu. Bagaimana reaksi mereka? Tetap di dalam Tuhan. Tapi apa? Tuhan tahu anak-anaknya, dia datang. Dia memberi jawaban. Karena kita ada di dalam koridor Tuhan. Saya peringatkan ulang-ulang Bapak Ibu, jangan kita keluar dari koridor Tuhan. Apapun kita alami, jatuh bangun hidup kita tetap di dalam jalur Tuhan. Ya, di situ Tuhan mau datang. Dan pembacaan kita siang ini mengatakan itu di dalam pekerjaan. Jadi Tuhan Yesus datang pun memperlihatkan dirinya di saat kita bekerja, melakukan kegiatan kita, mencari hidup. Seperti apa yang kita bacakan hari ini. Apa yang dirindukan oleh mereka, sudah bekerja siang berlayar siang semalam tapi tidak dapat ikan. Tapi begitu mendengar kata itu, mereka tahu Tuhan, langsung tahu dan mereka ikut karena mereka bersatu. Ya, di sini pembacaan kita siang ini menjadi satu contoh. Apapun kita mengalami kehidupan kita dalam pekerjaan, menjadi hidup, ya, bekerja. Kalau kita tidak punya apa-apa, tetap cari Tuhan. Diam, berdoa, memberikan hubungan kita dengan Tuhan, bertanya. Bahkan sebelum kita sadar pun, Tuhan Yesus sudah datang. Itulah pribadi Tuhan. Tuhan tidak tunggu kita berteriak dulu, ya. Karena kita apa? Kita sudah dekat, sudah bersatu. Kita sekarang, zaman sekarang sudah satu dengan Tuhan. Kita baru memikirkan sesuatu atau sesuatu jalan yang tidak benar, atau memikirkan mungkinkah atau apa yang kita pikirkan. Tuhan langsung menjawab karena Dia tinggal di kita. Contohnya ya apa yang kita baca siang ini. Ya, dalam pekerjaan. Bahkan kalau kita libatkan Tuhan, taat kepada apa yang Dia katakan, kita akan dapat seperti yang murid-murid dapat. Tuhan perintahkan, tebarkan jalamu sebelah kanan, dan mereka lakukan. Tidak, di situ tidak ada, bukan perbantahan, tapi masa sebagai orang nelayan kan, mereka sudah bertahun-tahun nelayan, ya, tidak ada kata masa. Ini waktu apa? Angin itu kan itu secara manusia itu ada, tapi kita lihat di sini tidak ada perbantahan. Karena apa? Karena Tuhan ada di kita. Kita mengalami persoalan, saya ulang-ulang, tetap ada dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, tidak usah kita takut. Dan pembacaan kita pada siang ini Tuhan mau nyatakan pada murid-muridnya, khususnya Petrus, Yohanes dan teman-teman, aku tetap ada di kehidupanmu. Jangan takut, aku adalah mujizat. Dan sekarang zaman kita, pertanyaan, apakah kita sudah terima mujizat dari Tuhan? Begitu banyak, begitu hebatnya. Saya percaya semua anak-anak Tuhan tidak ada terkecuali sudah mengalami ini. Yang Tuhan mau sekarang, jadikanlah hidupmu, keluargamu, komunitasmu adalah pembuat mujizat. Ikan yang sedikit menjadi banyak. Apa yang Tuhan nampakkan dirinya bahwa Dia ada, kita nyatakan pada orang Dia ada. Kita sekarang yang membuat mujizat itu. Mari kita tertantang Bapak Ibu. Di dalam keadaan dunia sekarang yang Tuhan ingin satu jiwa itu kita harus selamatkan. Kita mengapa? Kita adalah kehidupan hari-hari. Jadikanlah kita penginjil-penginjil yang Tuhan mau. Mungkin kita kecil, tetapi di hadapan Tuhan, ingat, satu jiwa beribu-ribu malaikat bertepik sorak. Kalau kita menangkan satu jiwa,
di belakang jiwa itu ada mungkin anak, ada suami, ada istri. Itu sudah berapa jiwa? Apakah tidak Tuhan senangkan? Marilah kita apa yang kita baca pada siang ini menjadi satu hal yang sangat kita rindu, mencari jiwa pada Tuhan, untuk lebih melihat Tuhan di dalam segala kehebatannya, kuasanya, seperti apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes serta teman-teman yang lain. Mereka akhirnya menikmati hidup, makan bersama, duduk bersama ya dengan Tuhan. Saya terakhir saya mau peringatkan Bapak Ibu, kalau di akhir zaman ini, karena kami selalu melayani, tolong selalu doakan persekutuan. Apakah persekutuan keluarga? Satu keluarga, beberapa keluarga, persekutuan di dalam gereja, persekutuan anak-anak Tuhan. Saya harapkan kalau bisa, sangat mengharapkan itu dijaga. Karena kami melayani supernatural, iblis selalu mau menghancurkan persekutuan. Bahkan persekutuan dua saja suami istri itu mau dipecahkan. Ya, itu sangat rentan sekarang, Bapak Ibu. Itu iblis mau menghancurkan itu duluan. Dia tidak langsung menghancurkan, dia kasih kacau. Dan dia pergi bergerak ke tempat lain supaya begitu ini dilihat, ini kacau. Kami ahli dalam strategi dunia roh. Jadi kami katakan tetap sekarang setan mau hancurkan ya anak-anak Tuhan melalui persekutuan. Paling rentan adalah persekutuan keluarga. Kalau bisa jadikan dengan sadar, saya katakan, kalau bisa dengan radikal, jadikan keluarga kita keluarga doa, rumah doa. Kita katakan rumah doa, iblis pun masih berpikir untuk menyerang kita. Ya, saya sangat katakan ini keras karena selalu melayani, setan selalu melayani, bukan pribadi. Mau hancurkan keluarga Tuhan. Karena dia sudah mau datang. Iblis juga dengan segala kekuatan mereka mau hancurkan. Ya. Saya membaca ya di media bahwa apapun ya di dunia ini, ahli-ahli ya di dalam keyakinan, begitu banyak keyakinan, saya katakan iblis tidak pernah mau melawan ya. Tetapi yang dia lawan adalah Tuhan Yesus. Saya baru baca itu, saya sangat terkesan. Semua tokoh-tokoh agama, tidak ada iblis mau, tidak ada dia melawan. Tetapi yang dia lawan adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menghancurkan kepalanya ular adalah iblis, dan itu dia sangat dendam. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia tahu dia tidak bisa bikin apa-apa dengan Tuhan. Ya, dia tahu itu. Tapi apa yang dia mau menyakiti hati Tuhan, dia serang anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan. Dia serang manusia ciptaannya, tapi paling senang dia serang adalah anak Tuhan. Itulah yang dia buat supaya Tuhan sakit hati. Jadi saya pesankan melalui firman hari ini, mari kita bersekutu. Kita bersekutu seperti murid-murid Tuhan. Ya, kita sekarang dikatakan murid Tuhan, sama, tidak ada yang beda. Tapi di dalam persekutuan itu kita saling mengisi. Di situ Tuhan tidak mungkin tidak datang. Kalau kita benar-benar dalam Tuhan, banyak sekali, saya percaya Bapak Ibu tahu ini. Begitu kita bersekutu dengan hikmat, kehadiran Tuhan ada, dia ada di situ. Ya, banyak kesaksian. Saya percaya Bapak Ibu tahu. Mari juga kita hadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Itu dasar untuk kita keluar, ya. Dasarnya Tuhan. Rumah tangga dulu, setelah itu kita keluar membawa penginjilan itu. Jadikan seluruh bangsa muridku, jadikan mereka dan baptiskan mereka sesuai dengan apa yang saya sudah katakan. Itu saja Bapak Ibu, biarlah apa yang kita baca pada siang ini menjadi satu contoh kita ada di posisi mana di dalam cerita Yohanes dan
Petrus. Kiranya ini bermanfaat. Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya akan memberikan pengertian yang dalam sekali bagi Bapak Ibu di rumah. Dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa mengisi kehidupan kita benar-benar dengan cara Tuhan, hati Tuhan, dan Tuhan tinggal dengan senang dalam rumah tangga kita, dan tidak lama lagi Dia datang menjemput kita. Kita siapkan kehidupan kita dengan jalur Tuhan yang Tuhan inginkan, supaya kita diurapi dengan urapan yang baru setiap hari. Terima kasih, selamat siang, sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi tentang Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menampakkan diri yang ketiga kali pada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias atau Danau Galilea, sama itu ya. Dan ada perintah Tuhan yang terus berlaku sampai kedatangan Tuhan, yaitu kita harus melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan tadi. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saat ini kami mau melaksanakan perjamuan kudus, perintah Tuhan Yesus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Untuk itu berkatilah, kuduskanlah hosti, anggur atau roti, sirup, teh, biskuit yang disediakan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing. Demikian juga yang ada di House of Warlord di Sentul City. Dan jadilah kiranya perjamuan kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua sudah berbagi akan hosti dan anggur, dan apabila di hosti atau roti ada firman Tuhan, silakan dibaca, dan itu merupakan pesan Tuhan buat pribadi masing-masing maupun secara khusus buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.
ayat 11, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke, jadi terakhir Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Ini perkataan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, ya. Jadi pesan Tuhan pertama dalam kita menjalani hidup kita beriman, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, ya, dan mengasihi sama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, ya, gitu. Kedua, kita tidak usah takut karena Tuhan sendiri sebagai seorang warrior, seorang pahlawan yang hadir di tengah-tengah kita untuk berperang buat kita. Luar biasa, ya. Itu berarti satu hal yang luar biasa. Tuhan yang berperang buat kita. Terus diomat tadi, lupa. Bersukacita. Ya, oleh sebab itu mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan, karena semua adalah kemurahan Tuhan. Dan pesan Tuhan Yesus, apabila kita bersukacita karena Tuhan Yesus, apa yang diinginkan hati kita Tuhan akan berikan. Itu janji Tuhan, ya. Dan terakhir, sebab bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Mungkin buat kita semuanya itu sulit, ya, atau tidak mungkin, tapi buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itulah pesan-pesan Tuhan buat kita semua, keluarga Warlord Ministry. Oke? Kita angkat hosti. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19-20, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sambut dengan iman, berkata sama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh anak domba Allah yang suci, yang telah berkorban di atas kayu salib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sambut dengan iman, kita berkata bersama-sama, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang suci, yang telah tercurah di kayu salib di bukit Kalvari. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum. Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan. Ama
Allah Bapa yang kekal, Bapa yang setia kepada kami anak-anak-Mu, umat-Mu di akhir zaman ini. Meskipun kami akui kadang-kadang kami tidak setia dalam tindakan, perkataan, dan sikap kami kepadamu dan sesama kami. Untuk itu tidak putus-putusnya kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, dan jadikanlah kami duta-duta kerajaan-Mu di akhir zaman yang penuh integritas, rendah hati, dan tetap bersemangat untuk menjalankan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan lewat kesaksian dan pelayanan-pelayanan kami, Warlord Ministry. Terima kasih Bapa yang setia. Kami doakan sekarang pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara kami, baik itu di bidang militer, kepolisian, dan sipil yang bertugas memerintah di pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah. Karuniakanlah pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Bapa, roh takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan, serta pemerintahan yang berjalan dengan adil dan bersih. Sehingga dengan demikian Tuhan akan memberkati bangsa kami, sehingga kami dipromosi oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bapa Surgawi, kami doakan saudara-saudari kami, kaum muslimin dan muslimah yang beberapa hari yang lalu merayakan hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1445 Hijriah. Tuhan berkatilah saudara-saudari kami ini dan juga saudara-saudari kami yang lain, baik mereka beragama Hindu, Buddha, atau aliran kepercayaan. Sebab kami percaya Tuhan mengasihi semua umat manusia, dan untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk keselamatan bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia karena hari ini atau di minggu yang berjalan nanti berhari ulang tahun. Kiranya Bapa memberkati, menyempurnakan sukacita mereka, dan apabila ada di dalam pekerjaan atau bisnis, Tuhan tolong tingkatkan terus promosi agar omset dari bisnis dan kedudukan dalam pekerjaan terus naik. Dan bagi yang sedang dalam studi, Tuhan tolong agar berhasil dan bisa mencapai cita-cita dalam kehidupan mereka. Bapa, kami mendoakan juga buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit apapun yang sedang dialami. Kami melepaskan kesembuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Dan bagi yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai atau keluarga yang dikasihi, kami doakan akan keluarga dari saudara kami, Bapak Iskias keluarga, Ibu Lia dan Ipung sekeluarga, Ruben sekeluarga, dan segenap keluarga besar Sitepu Ginting. Sehubungan dengan beberapa hari yang lalu Tuhan telah panggil Ibu kekasih kami, Ibu Rosmiati Ginting, ke rumah Bapa yang kekal. Kami percaya itulah yang terbaik yang Tuhan Yesus berikan buat Ibu kekasih kami ini. Hiburkanlah saudara-saudara kami, keluarga besar Sitepu Ginting ini. Terima kasih Bapa, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam keadaan bermasalah, baik itu mungkin masalah dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, atau dalam pelayanan sekalipun, dalam keluarga maupun masalah keuangan dan masalah-masalah lainnya. Kami mohon Tuhan Yesus berikanlah solusi yang terbaik, jalan keluar dalam masalah-masalah ini. Sehingga kami percaya
Hanya Tuhanlah tempat kami bersandar, berlindung dan mengandalkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa sekarang buat teman-teman persekutuan Warlord Ministry dan juga persekutuan doa Shalom. Tuhan memberkati kiranya teman-teman kami ini dengan keluarga-keluarga masing-masing. Dan Tuhan ingatkanlah kami selalu untuk punya roh yang bernyala-nyala, untuk tetap setia dalam kesaksian dan pelayanan-pelayanan kami sesuai dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami memohon akan berkat-berkat daripada-Mu. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus yang tiada batasnya, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga masing-masing, dan juga kami yang ada di Sentul City mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah perjamuan kudus Warlord telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.